Mas, kalau kita melihat pergerakan rupiah ini kan Yap, sebenarnya masih melemah bahkan menyentuh di atas level psikologis 15.300-an begitu. betul. Namun setelah rilis data inflasi semalam ini justru kita lihat ada penguatan rupiah. Anda lihat psikologis rupiah ini sebenarnya seperti apa? Oke, jadi, pergerakan rupiah memang sangat menarik ya, belakangan. Saya, eee, ingat sekali di, akhir tahun 2022 dan mungkin, agak merembet ke awal tahun 2023, rupiah kita melemah, to be honest, cukup mengkhawatirkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan pergerakan, US Dollar Index, di mana memang waktu itu ada penguatan namun tidak terlalu signifikan gitu ya, sangat berbeda dengan yang terjadi sekarang. Kita tahu saat ini US Dollar Index sudah mendekati level 105 gitu dan, rupiah kita tadi justru hari ini mengalami penguatan dan, kalau kita berkaca mungkin sekitar 1,5 bulan terakhir, pergerakan rupiah terutama kalau kita lihat perhatikan tick by tick itu, jauh lebih, boleh saya bilang percaya diri gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut saya ini adalah hasil dari beberapa, terobosan ya bisa dibilang oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk, melakukan atau menguatkan, stabilitas nilai tukar kita dibandingkan dengan, US dollar dan, banyak mata uang lainnya, dan juga didukung oleh, penguatan fundamental kita, mungkin bisa ya kita sebut, current account kita yang, oke kemarin ada sedikit pelemahan namun, jauh lebih baik dibandingkan dengan periode say 5 tahun, sebelumnya gitu ya. Kemudian, trade balance kita yang juga masih, positif dan ada beberapa kebijakan-kebijakan baru seperti, bagaimana kita berusaha untuk retain devisa hasil ekspor, dan juga ada, instrumen baru yang akan diperkenalkan BI dan mungkin akan ada, instrumen-instrumen lainnya nanti ya. Kita lihat arah pergerakannya, cukup positif dibandingkan dengan tahun lalu dan ini memang sangat penting di tengah, kondisi pasar global yang, kembali banyak ya uncertainties-nya gitu ya, volatility sedang, tinggi dan, sebenarnya kenapa menurut saya sangat penting untuk, pemerintah dan Bank Indonesia untuk, seperti sekarang ya, istilahnya mengedepankan atau berusaha, terus menjaga, kepercayaan pasar terhadap, capital market, terhadap pasar keuangan Indonesia karena, Indonesia is actually doing very well dibandingkan dengan banyak negara di dunia gitu ya. Eee, Sekarang tinggal kita translate, kita pastikan bahwa, pasar modalnya, kemudian pasar uangnya itu juga, istilahnya menggaungkan hal yang sama gitu ya. Jadi, message-nya itu clear dari real sector ke, financial sector dan, so far I think, the government and central bank is doing, a very good job. Baik, kita akan beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, kita menunggu rilis SRBI di hari Jumat besok. Ekspektasi Anda seperti apa? Mmm, Memang kalau melihat apa yang sudah dijabarkan berkaitan dengan SRBI terutama sebagai instrumen operasi moneter, ini memang underlying isunya adalah berkaitan dengan ALDPK yang sangat tinggi di sekitar 26,6%. Dan memang sejalan dengan normalisasi kebijakan moneter, eee, untuk memastikan tadi, resiko di sektor keuangan ini, tidak bertambah memang ini perlu dilakukan untuk bisa, apa tadi, menormalkan posisi likuiditas yang ada. Terutama dalam kaitannya untuk mendukung stabilitas nilai tukar karena memang, di sini perbedaan antara SRBI dengan misalnya beberapa fasilitas seperti DHE, ini memang SRBI ini bukan untuk menarik dana hasil eksportir seperti itu di falas ataupun instrumen-instrumen yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi SRBI ini lebih kepada, untuk menjaga stabilitas rupiah dalam melakukan pendanaan pasar keuangan dan melakukan tadi, terutama karena SBI ini terjebak di pasar sekunder dan memang ini digunakan untuk mengoptimalkan SBN yang dimiliki BI karena BI memiliki SBN yang tinggi akibat dari pembelian SBN oleh pemerintah dalam rangka PN itu sendiri. Mmm, Kalau saya lihat memang ini agak lebih mirip kayak instrumen risk operation diumumkan BI sebelumnya di mana, dengan menerbitkan instrumen baru berupa SBI, dengan SBN yang masih di BI ini mungkin bisa lebih relatif terjaga. Tetapi memang kalau kita melihat, ini juga perlu dilihat dari kacamata market player terutama di sektor perbankan, yang memang dalam, beberapa waktu ini sudah merasakan adanya, proses penarikan, mungkin likuiditas beredar, secara secara gradual. Tapi dengan adanya ini, berarti
saya membayangkan adalah dari 26% ini akan coba dikembalikan ke posisi yang mungkin bisa dalam kondisi normal di 18%. Mungkin yang perlu dijadikan catatan adalah dalam waktu prosesnya berapa persen untuk di tiap periode. Baik, Karena memang dalam skala sekarang perbankan ini berarti akan dihadapkan yang pertama dengan kedepannya dengan likuiditas yang semakin sempit, pricing war yang lebih berat, dan mungkin akan sangat memberatkan untuk perbankan-perbankan buku 2 kecil menengah KBMI 1 atau 2. Tapi kembali lagi at the same time kita lihat bahwa dari sisi pembiayaan belum dilakukan adjustment terkait dengan pricing yang sesuai dengan cost of fund. Ini baik, mungkin harus dilihat lebih jauh lagi karena marginnya akan semakin tipis untuk perbankan. baik.